Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tool drawing yang kita gunakan untuk menggambar di AutoCAD 2007 ya. Kita buka dulu software AutoCAD-nya, klik satu kali, enter, atau langsung klik dua kali, bisa ya. Kita masuk lembar kerja AutoCAD, kita pilih yang AutoCAD klasik. Nah, ini tampilan default untuk lembar kerja AutoCAD klasiknya ya. Kita mulai dengan menu drawing. Di sini ada toolbar draw. Jadi menu-menu drawing yang ada di sini nanti kita bahas satu persatu yang sering kita gunakan untuk menggambar ya. Atau kita bisa menggunakan tool yang ada di sebelah sini. Ini juga tool drawing ya. Kita sempatkan di sebelah kiri agar mudah kita menggunakannya. Jadi kita bisa menggunakan ini atau ketik di komen. Jadi kalau di sini ada perintah line, yaitu fungsinya untuk membuat garis, kita bisa klik icon ini ataupun kita bisa ketik di sini di komen bawah, kita ketik line atau L, terus kita enter. Tentukan spesifikasi first point-nya, jadi titik awalnya, titik satunya. Ini kita gunakan untuk melangkah selanjutnya ya. Jadi ingin membuat garis berapapun, kita ingin membuat segitiga misalnya, nah seperti ini, kita klik kanan enter untuk memutus. Sudah jadi bentuk segitiga. Kalau sebelumnya kita pada gambar manual kita menggunakan garis atau penggaris segitiga ataupun penggaris lurus yang nanti kita atur bentuk sudutnya berapa. Jadi ujung sama ujung biasanya kita menggunakan jangka ya kalau menggambar manual. Dan di sini di CAD dan menu aplikasi yang kita gunakan yaitu AutoCAD 2007, ini langsung secara komputerisasi kita akan menggambar sesuai yang kita inginkan. Ini saya hapus. Kita akan mulai tadi dengan line. Untuk perintah menghapusnya ada di sebelahnya ini untuk modify. Jadi perintah menghapus pakai erase ya. Atau pakai del di keyboard, delete di keyboard. Kita mulai line tadi membuat garis ya. Kita klik agar garis itu bisa tegak lurus. Kita bisa aktifkan komen ortho di sini, ortho mode ya. Jadi untuk membuat garis horizontal dan vertikal. Jadi walaupun mouse-nya ini kita arahkan ke bersudut, tapi kalau ortho hidup atau on, ini akan mengarah ke vertikal ataupun horizontal ya. Kalau kita off-kan, nah mouse-nya, garisnya akan mengikuti dengan mouse. Kita aktifkan, kita buat misalnya kotak. Nah, kita luruskan endpoint. Nah, ini kita buat kotak semacam ini untuk perintah line, membuat garis. Jadi nanti jika ada gambar kerja yang tersajikan untuk perintah membuat garis yaitu menggunakan line. Terus ada polyline. Di sini adalah membuat garis bersambung. Misalnya kalau gambar kerja itu contoh membuat spray ya. Kita mulai, kita klik di sini. Nah, terus kita sambung dengan arch. Semacam ini, kita luruskan dengan ini boleh. Ya, klik. Terus kita line lagi di sini. Klik kanan line. Tadi di situ klik kanan arch, terus kita line di sini, klik kanan line. Terus klik kanan arch lagi. Terus kita klik di endpoint sini. Kita klik kanan, enter. Kita klik line.
klik kanan, enter, baru terputus ya. Jadi kalau line baru bisa terputus, tapi kalau masih arch diubah ke line dulu baru klik kanan, enter. Ini pembuatan spray, jadi fresh. Kalau di teknik pemesinan kita menggunakan alat atau tool pisau jari atau end mill ya, untuk membuat bentuk space macam ini. Oke, kita lanjut ke polygon. Polygon ini fungsinya untuk membuat segi banyak. Nah, di situ ditentukan enter number of side, berapa sisinya yang kamu inginkan. Contoh, saya membuat segitiga. Tinggal kita ketik 3, enter, tentukan titiknya. Ini kalau in, dia ada di dalam circle. Kalau shear dia ada di luar circle. Circle ini perintah untuk membuat lingkaran. Ya, kita coba shear dulu. Nah, ini mau pengen ini ujungnya yang atas di bawah atau ke atas boleh. Sudah jadi bentuk segitiga. Kita buat contoh bentuk segi 5. Berarti ketik 5, kita enter, kita klik di sini, kita pilih in aja nggak apa-apa. Nah, terus kita klik. Sudah jadi segi 5. Nah, dari pusat ini tadi ke ujung itu menggunakan radius ya. Nanti kita tentukan radius kalau jika ada gambar kerja yang ada nominal angkanya. Ini kita membuat dulu biar tahu langkah-langkahnya dalam membuat. Misalnya kita buat segi 6. Kita ketik 6, kita enter, kita klik di lembar kerja, pilih in. Ini sudah jadi segi 6. Nah, ini kalau pengen membuat radiusnya berapa tinggal ketik aja. Misalnya 250 misalnya radiusnya. Kita ketik. Nah, ini radiusnya 250. Karena tadi sudah terlihat di polar tadi. Oke, kita lanjut membuat arch. Ya. Membuat arch yaitu membuat busur. Di sini arch. Ini membuat busur. Kita klik. Ortunya kita matikan biar bisa terlihat bentuk busurnya. Oke. Jadi klik awal, titik lengkungannya berapa, terus finishing. Jadi 3 kali jalan. Ini membuat arc lengkungan. Ini tadi kelewat, kita membuat rectangle. Ini membuat segi 4 ya. Tinggal klik rectangle, ujung ketik, diklik aja, terus diarahkan, geser, terus klik. Ini sudah jadi segi 4. Kalau ini tadi segi 4 tapi kita menggunakan line. Tapi kalau yang ini kita segi 4 langsung. Jadi klik rectangle, klik ujung, klik finishingnya di sini. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat kotak secara otomatis ya. Segi 4 secara otomatis, persegi panjang ataupun persegi ya. Intinya segi 4. Terus di bawahnya arc tadi sudah. Terus kita membuat lingkaran. Namanya circle. Klik circle, klik di tengahnya. Ini radius berapa ya yang diinginkan, misalnya 150. Kita ketik aja 120. Enter. Jadi lingkaran ya. Pengen yang besar nggak usah, itu tinggal kita geser aja, klik di sembarang tempat, terus nah, kita geser aja mouse-nya tanpa ditekan ya. Klik kirinya tanpa ditekan, kita geser aja. Habis diklik tengah, terus kita geser aja, sudah jadi lingkaran ya. Ini untuk membuat lingkaran, circle namanya. Oke, lanjut kita membuat spline. Ini untuk membuat garis bebas atau garis perpotongan ya. Jika benda yang kita lakukan proses pemesinan itu panjang, terus di gambar kerja ini nggak bisa sepanjang itu kalau 1:1, jadi atau 1:2 nggak bisa, maka dibuat garis perpotongan.
Ini garis bebasnya ya. Kita klik spline, terus klik buat garis bebasnya. Oke. Jadi garis bebasnya semacam ini. Kita enter, klik kanan, ya. Ini spline ya. Terus ada perintah heads. Ini digunakan untuk mengarsir ya, membuat arsiran. Jadi contoh ini dalam bingkai-bingkai ini saya gunakan untuk arsiran. Kita klik heads. Nah, ini ada tipe-tipenya. Langsung aja kita klik ke patternnya ya. Jadi paletnya nanti bentuknya semacam apa kita tahu. Kita yang kalau di pemesinan biasanya menggunakan ini untuk garis potongan sebagian. Jadi menggunakan garis arsir ini yang ini digunakan untuk membuat kartel kalau di proses pemesinan ya. Kita buat ini dulu, kita klik, kita oke, kita tentukan fix point-nya. Jadi luas area yang kita arsir nanti. Misalnya ini, kita klik. Terus klik kanan, enter. Oke. Ini sudah arsiran ya. Ini terlalu dimensinya terlalu kecil, makanya nggak kelihatan kalau arsiran. Ini kita perbesar, misalnya ini 10. Kita coba untuk skalanya. Nah, ini sudah membuat arsiran semacam ini. Kita buat arsiran lagi yang bentuk berbeda seperti tadi ANSI 37 ini untuk kartel. Kita klik fix point, misalnya ini lingkaran, kita klik kanan enter. Ininya kita buat 10 ya. Karena tadi skalanya untuk kelonggarannya atau jarak dari tiap arsiran itu lebih longgar. Itu kita pakai skala 10 karena ini tadi kita gambar tidak pakai skala ya. Jadi ini gambaran aja, proses menggambarnya. Nah, seperti ini. Ini untuk kartel ya. Ini langkah kerja untuk membuat arsiran. Terus di langkah terakhir ini ada multi line text. Jadi untuk membuat huruf ataupun angka. Tinggal klik aja, terus kita spesifikasi tempatnya, terus kita ketik ya. Di sini misalnya ada tulisan buatlah gambar-gambar di samping, buatlah ya, tinggal kita ketik aja, buatlah gambar di samping ini ya. Kita oke. Jadi ini dimensinya kecil ya. Nah, ini kalau kita zoom out dimensinya kecil. Buatlah gambar di samping. Jadi ini membuat huruf. Tinggal ketik aja, kalau butuh angka ya kita ketik angka. Begitu saja. Ini kalau kita perbesar, kita klik 2 kali, ininya kita ganti, misalnya untuk fontnya kita ganti Times New Roman. Nah, ini udah berubah. Terus ininya misalnya kita ganti 20. Misalnya, oke. Nah, di sini sudah terlihat besar. Ya, buatlah gambar di samping. Oke. Ini langkah-langkah dalam menggambar menggunakan fungsi perintah drawing ya. Ini masih kita membuat gambaran dulu, cara menggambar menggunakan line, polyline, polygon, terus rectangle seperti ini ya, rectangle, terus arch ini, terus circle, spline, heads, arsiran ya. Yang terakhir tulisan ya. Nah, bentuk tulisan, bentuk huruf ataupun angka. Oke. Dari sini nanti kita kembangkan pada gambar kerja yang nantinya kita buat sesuai dengan ukuran ya, atau
kita membuat gambar kerja yang tidak sesuai ukuran, nanti kita kembangkan lagi pada progres-progres selanjutnya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.